Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya abis puasa sebulan penuh, bukannya jadi makin sehat, malah banyak yang tumbang pas lebaran? Aneh ya? Aneh banget kan? Katanya puasa itu detox, tapi kok ujung-ujungnya malah banyak yang masuk rumah sakit. Hari ini kita mau usut tuntas fenomena ini dan ternyata petunjuknya itu mengarah ke satu organ yang sering kita anggap remeh, lambung. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah transkrip dari bincang-bincang kesehatan di YouTube. Mereka membahas pendekatan yang namanya kaidah body kalibrasi. Misi kita hari ini sederhana, kita mau cari tahu kenapa lambung ini bisa jadi biang kerok dari banyak penyakit, terus apa bedanya mah yang biasa sama GERD, dan gimana cara puasa yang benar-benar bikin sehat menurut sudut pandang ini. Siap, siap. Dan paradoks yang Anda sebutkan di awal itu titik berangkat yang sangat menarik. Betul, data di rumah sakit memang nunjukin ada lonjakan pasien pasca lebaran. Nah, diskusi yang akan kita bedah ini, mereka langsung nunjuk hidung si tersangka utamanya, lambung. Biar gampang, mereka pakai metafora yang enak banget dimengerti. Gimana tuh? Bayangkan lambung itu adalah dapur utama di rumah tubuh Anda. Semua bahan mentah, nasi, ayam, sayur yang Anda makan, itu masuk ke sana dulu untuk diolah. Dapur ya, oke saya bisa bayangin. Jadi kalau dapurnya bersih, kompornya nyala bagus, pisaunya tajam, hasil masakannya pasti enak dan bergizi buat sisi rumah, gitu kan? Tepat sekali. Dan seisi rumah itu adalah triliunan sel di tubuh Anda. Kalau dapurnya rusak, misalnya kompornya mati, bahan makanan yang nggak terolah, apa yang terjadi? Ya, makanannya mentah atau malah busuk. Nah, makanan busuk atau mentah itulah yang dikirim ke sel. Sel-sel ini akhirnya kelaparan, nggak dapat nutrisi yang layak. Satu sel rusak, lalu 10, 1000, jutaan. Lama-kelamaan, kerusakan sel inilah yang kita kenal sebagai penyakit. Entah itu diabetes, stroke, atau lainnya. Seperti ada riwayat yang dikutip di sana, sumber dari segala penyakit adalah jeleknya pencernaan. Titik. Wow, ini langsung mengubah cara pandang loh. Jadi daripada pusing ngobatin penyakit ABC di ujung, mending kita beresin aja dapurnya di pangkal. Betul. Nah, soal masalah di dapur ini, banyak yang cuma tahu sakit mah. Tapi di transkrip ini dibedakannya, ada mah, ada GERD. Bedanya apa sih? Betul, ini penting banget buat dipahami. MAH atau gastritis itu lebih ke keluhan umum di lambungnya sendiri. Dindingnya meradang. Gejalanya yang biasa itu ya, perih, kembung. Ya, perih, kembung, begah, mual. Banyak orang anggap ini penyakit sejuta umat dan selesai dengan minum obat warung. Nah, kalau GERD, kedengarannya lebih teknis. GERD atau gastroesophageal reflux disease itu level berikutnya. Ini bukan lagi sekadar peradangan di lambung, tapi klepnya, katup antara lambung dan kerongkongan, itu sudah mulai longgar atau rusak. Oh, jadi ada yang rusak secara fisik ya? Benar. Akibatnya, asam lambung yang seharusnya cuma ada di dalam panci lambung sekarang jadi muncrat naik ke atas ke kerongkongan. Gejalanya jadi beda. Bukan cuma perih di ulu hati, tapi ada sensasi panas membakar di dada. Heartburn itu ya? Iya, heartburn bahkan bisa sampai sesak napas. Sebentar, sesak nafas, nyeri dada. Ini kan gejalanya mirip serangan jantung. Jangan-jangan banyak orang salah kaprah dong. Atau pahit yang naik sampai ke mulut. Nah, itu tanda jelas asam lambung sudah jalan-jalan ke tempat yang nggak seharusnya. Dan ini bukan masalah sepele loh. Oh ya, Ada data survei kecil yang dikutip di sana, dari 120 orang yang diperiksa, separuhnya, 50%, ternyata menderita GERD. setengahnya. Beneran, itu kan banyak sekali. Kenapa bisa seumum itu? Apa karena gaya hidup kita atau kita emang nggak sadar sama gejalanya? Kombinasi keduanya, paparan di diskusi ini menyoroti bagaimana mah yang dibiarkan, dianggap enteng dan ya cuma ditekan gejalanya, lama-lama bisa merusak katup itu dan berujung jadi GERD. Jadi kita terbiasa nyelesain gejala bukan akarnya. Persis, kita cuma memadamkan alarm kebakaran, tapi apinya dibiarkan. Dan yang lebih bikin ngeri adalah efek jangka panjangnya kalau GERD ini juga kita biarkan. Oke, apalagi komplikasinya? Gini, bayangkan kerongkongan Anda itu seperti pipa yang dindingnya halus. Dia nggak dirancang untuk nahan cairan asam sekuat asam lambung. Kalau setiap hari pipa itu disiram cairan korosif, apa yang terjadi? Luka, meradang, bengkak. Tepat, dindingnya akan luka, meradang, bengkak.
Kalau bengkaknya parah, pipanya jadi menyempit. Inilah yang menyebabkan sensasi sulit menelan atau sesak napas kronis. Masuk akal sekali. Tapi ada yang lebih serius. Paparan asam terus-menerus ini bisa memaksa sel-sel di dinding kerongkongan untuk berubah wujud demi bertahan. Berubah wujud, maksudnya? Analogi sederhananya seperti kulit tangan Anda. Kalau setiap hari dipakai kerja kasar tanpa sarung tangan, lama-lama kan menebal dan kapalan kan? Ya, betul. Di kerongkongan, perubahan sel seperti ini disebut Barrett's esophagus. Dan kondisi ini dijelaskan dengan sangat jelas di sumbernya adalah sebuah lesi prakanker. Risikonya nyata. Wow, dari mah yang kita anggap sepele, bisa sampai ke prakanker. Ini informasi yang seharusnya semua orang tahu. Ini juga yang bikin anjuran berpuasalah, niscaya kamu sehat, jadi punya syarat dan ketentuan berlaku ya. Tepat sekali, puasa itu ibarat proses servis besar atau riset untuk tubuh. Tapi servis besar hanya bisa berhasil kalau mesin utamanya, si lambung, dalam kondisi baik. Iya juga ya. Kalau Anda bawa mobil mogok ke bengkel cuma untuk ganti oli, ya nggak akan menyelesaikan masalah. Sama seperti tubuh, kalau dapurnya sudah rusak dari awal, puasa justru bisa jadi... Bumerang. Betul, jadi bumerang. Gimana cara kita tahu dapur kita bermasalah pas puasa? Ada tanda-tandanya nggak? Saya jadi ingat banyak teman yang ngeluh pas mau buka puasa malah nggak nafsu makan. Katanya perutnya begah. Nah, itu dia. Itu salah satu tanda paling jelas yang dipaparkan. Menjelang berbuka, badan lemas luar biasa, tapi anehnya nggak lapar sama sekali. Perut malah terasa penuh, kembung, bahkan mual. Itu tandanya ya? Itu tanda utamanya. Tanda lainnya adalah sering bersendawa, padahal perut kosong, atau ulu hati terasa nyeri. Itu semua adalah alarm kuning bahwa lambung Anda sedang tidak siap untuk diajak berpuasa. Oke, sekarang saya penasaran. Secara mekanis, kenapa lambung yang rusak bisa bikin puasa jadi gagal total? Oke, begini penjelasannya. Saat kita puasa, tubuh punya dua fase energi. Fase pertama, dari sahur sampai sekitar jam 12 siang. Di sini, energi kita datang dari makanan yang kita makan pas sahur, yang lagi diolah di dapur alias lambung. Oke, Nah, setelah jam 12 siang, bensin dari sahur ini mulai habis. lalu tubuh pakai apa untuk bahan bakar? Disinilah keajaiban puasa seharusnya terjadi. Tubuh kita itu pinter, dia beralih ke mode genset. Mode genset. Iya, dia nggak lagi pakai bensin dari sahur, tapi mulai membakar cadangan lemak di tubuh kita. Organ yang bertugas melakukan ini adalah hati atau liver. Hati memecah lemak menjadi energi, glukosa, dan keton untuk bahan bakar otak dan sel-sel lain. Proses bakar-bakar inilah yang sebenarnya jadi momen bersih-bersih plak dan lemak jahat di pembuluh darah. Ini esensi sehatnya puasa. Keren, sistemnya otomatis gitu ya. Terus, di mana letak masalahnya kalau lambung kita error? Masalahnya ada di modal awal. Proses bakar lemak oleh hati ini butuh energi dan nutrisi dasar biar bisa jalan efisien. Modal itu didapat dari mana? Dari penyerapan makanan sahur yang optimal. Oh, Kalau saat sahur dapur kita sudah rusak, nutrisi nggak terserap sempurna. Akibatnya, saat masuk mode genset setelah jam 12, tubuh kita sudah dalam kondisi kelaparan sel dan lemas. Beban kerja hati jadi luar biasa berat karena harus bekerja tanpa modal yang cukup. Akhirnya, proses bersih-bersihnya nggak efektif, malah tubuh jadi makin stres. Oke. Masalahnya jadi makin jelas dan jujur agak seram ya. Terus, solusinya gimana dong? Apa kita pasrah aja? Nah, disinilah pendekatannya jadi beda banget. Mereka menyebutnya kaidah body kalibrasi. Betul. Tunggu, kaidah body kalibrasi. Kedengarnya canggih sekali. Maksudnya kalibrasi di sini apa? Apakah seperti kita meriset settingan pabrik tubuh kita? Analogi Anda tepat sekali. Filosofinya adalah, tubuh kita ini diciptakan dengan sebuah algoritma atau buku manual yang sempurna. Tapi karena gaya hidup, pola makan, dan ketidaktahuan, kita seringkali mengoperasikan tubuh ini serampangan, nggak sesuai buku manualnya. Oke. Kalibrasi artinya mengembalikan lagi cara kerja tubuh ke setelan pabriknya, sesuai aturan dasarnya. Dan titik awal kalibrasi itu, menurut kaidah ini adalah memperbaiki si dapur atau lambung. Oke, ini dia poin yang mungkin akan membuat Anda mempertanyakan semua obat mah yang pernah Anda minum. Cara mereka memandang asam lambung itu benar-benar kebalikannya dari pemahaman umum.
Anda menyoroti poin yang paling fundamental. Di sini, asam lambung itu bukan musuh yang harus dimusnahkan. Asam lambung itu adalah api kompor di dapur Anda. Fungsinya krusial, membunuh kuman, mengaktifkan enzim, dan mencerna protein. Sekarang bayangkan, Anda mau masak besar, tapi kompornya malah ada siram air. Apa yang terjadi? Ya nggak akan matang makanannya, dagingnya mentah, sayurnya keras, kacau. Persis, menetralkan asam lambung dengan obat-obatan secara terus-menerus, kecuali untuk kondisi darurat jangka pendek ya. Itu diibaratkan seperti itu. Anda memadamkan api kompor. Makanan tidak tercerna sempurna, nutrisi tidak terserap, dan masalah baru muncul di tingkat sel. Ini sebuah paradigma shift. Jadi, solusinya bukan memadamkan api, tapi Memperbaiki kompor dan pancinya. tepat, memperbaiki dapurnya. Saya suka analogi itu. Jadi, bagaimana cara memperbaiki dapur menurut pendekatan ini? Mereka tidak menyarankan obat, kan? Bukan obat penetral asam. Fokusnya pada nutrisi fungsional untuk merekonstruksi lambung. Ada 3 langkah utama yang diuraikan. Pertama, melapisi dan melindungi. Dinding lambung yang sudah luka itu kan perih kalau kena asam, sama seperti luka di kulit kalau kena alkohol. Betul. Jadi perlu diplester dulu. Diplester. Pakai apa? Menggunakan bahan yang disebut pati resisten. Dalam paparan ini, contohnya dari tepung pisang jenis tertentu. Pati resisten ini nggak tercerna oleh asam lambung, jadi dia bisa membentuk lapisan gel yang melapisi dinding lambung. Fungsinya persis seperti plester alami. Oh, jadi melindungi luka dari gesekan asam, biar nggak perih lagi dan bisa sembuh ya? Benar, memberi kesempatan untuk sembuh. Oke, masuk akal. Setelah dilindungi plester, lalu diapakan? Langkah kedua adalah membangun kembali atau rekonstruksi. Plester kan hanya melindungi, nggak membangun jaringan baru. Untuk membangun kembali dinding dapur yang rusak, butuh semen dan batu bata yang tepat. Bahan baku utama untuk membangun jaringan tubuh kita adalah kolagen. Di sini disarankan menggunakan kolagen yang diekstrak dari tulang sapi. Kenapa harus dari tulang sapi? Apa bedanya dengan kolagen untuk kecantikan kulit yang banyak dijual itu? Pertanyaan bagus. Dijelaskan bahwa struktur kolagen dari tulang sapi secara taksonomi sangat mirip dengan kolagen pembangun jaringan organ dalam manusia. Jadi tubuh lebih mudah mengenalinya sebagai bahan baku untuk menambal lambung yang rusak. Oh, jadi beda ya sama kolagen untuk kulit. Beda. Yang untuk kulit biasanya fokus pada elastisitas. Bahkan ada klaim bahwa ini satu-satunya produk kolagen jenis ini yang diproduksi di Asia Tenggara. Jadi logikanya, lapisi dulu lukanya, lalu bangun kembali jaringannya. Oke, dilapisi dibangun kembali. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga, dan ini tujuan akhirnya, adalah memberi makan sel. Ingat, semua ini kita lakukan agar dapur bisa berfungsi normal kembali. Kalau dapur sudah bagus, dia bisa mengolah makanan menjadi nutrisi yang siap santap untuk sel, yaitu format glukosa, asam amino, asam lemak, dan lainnya. Jadi ini mengakhiri siklus masalahnya dari akar ya? Tepat. Jadi triliunan sel kita tidak kelaparan lagi. Lengkap sekali pendekatannya. Selain nutrisi fungsional tadi, ada anjuran makanan sehari-hari yang lebih umum? Ada. Mereka sangat merekomendasikan konsumsi oat dan ditekankan kalau oat itu beda loh dari gandum. Oh iya? Iya, oat disebut lebih kaya nutrisi dan serat larutnya membantu memperpanjang rasa kenyang, cocok sekali untuk sahur. Kemudian, tentu saja lauk pauk tinggi protein untuk bahan baku tubuh dan kurma. Tapi bukan sembarang kurma. Maksudnya? Harus kurma utuh, lengkap dengan kulit dan bijinya jika memungkinkan. Bukan yang sudah diolah jadi sirup atau sari kurma. Kurma utuh itu paket nutrisi sempurna dari sang pencipta. Ada karbohidrat, protein. Iya, ada karbohidrat untuk energi instan, ada protein, mineral, vitamin, dan serat. Sirup kurma seringkali hanya menyisakan gulanya saja. Dan pasti ada juga makanan yang harus dihindari, kan? Tentu, istilah yang mereka gunakan cukup tajam. Hindari makanan yang bukan makanan manusia. Ini merujuk pada makanan ultraproses yang syarat dengan bahan tambahan pangan, perasa buatan, pengawet, dan terutama minyak-minyak hasil industri yang molekulnya sudah diubah. Makanan instan ya? Betul. Makanan-makanan ini mungkin terasa enak di lidah, tapi menjadi beban yang sangat berat dan racun bagi sistem pencernaan kita. Pada dasarnya, kembalilah ke makanan asli. Oke, pembahasannya dalam sekali. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari semua ini untuk Anda. Pertama, dan ini yang paling penting, lambung adalah fondasi.
Dia adalah dapur tubuh kita. Mengabaikan masalah di sini bisa merembet kemana-mana. Kedua, bedakan antara MAH dan GERD. GERD adalah kondisi yang lebih serius dengan resiko komplikasi jangka panjang yang nyata, termasuk potensi prakanker. Gejala seperti nyeri dada atau sering sendawa asam tidak boleh lagi Anda anggap remeh. Ketiga, puasa yang menyehatkan itu ada syaratnya. Lambung harus sehat dulu. Kalau menjelang buka puasa Anda malah merasa begah dan tidak nafsu makan, itu alarm penting dari tubuh Anda. Terakhir, pendekatan yang dibahas di sini menawarkan pergeseran paradigma. Solusinya bukan lagi tentang menekan gejala dengan menetralkan asam lambung, tapi tentang merekonstruksi lambung dari akarnya, menggunakan nutrisi fungsional yang spesifik, seperti pati resisten untuk melapisi dan kolagen untuk membangun kembali. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya, dari sekedar manajemen gejala menjadi perbaikan sistem. Tepat. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Diskusi yang kita bedah ini berulang kali menekankan pentingnya kita belajar dan membaca untuk memahami cara kerja tubuh kita sendiri. Kesehatan diposisikan bukan sebagai sesuatu yang pasif, yang terjadi begitu saja, tapi sebagai sebuah upaya aktif untuk memahami buku manual tubuh yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Pertanyaannya, bagian mana dari buku manual tubuh Anda yang selama ini mungkin Anda abaikan? Dan apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai membacanya kembali?